Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Pak Agus Mustafa, yang kami hormati Kakanda dan Adinda yang hadir di WhatsApp ini. Baik lagi, untuk tidak berpemanjang waktu, kita persilahkan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Senang sekali bisa berjumpa lagi setelah rehat mungkin sekitar setahun, hampir 2 tahunan. Ya, tadi disampaikan Pak Hamid bahwa kita sudah pernah melakukan kajian panjang secara mendasar terkait dengan konsep-konsep keislaman, dan 63 judul itu ya sudah mewakili dari seluruh buku yang sudah saya tulis sepanjang belasan tahun. Saya menyelesaikan ada 63 judul, ya, dan habis sebetulnya sudah dibahas bersama Bapak dan Ibu sekalian. 63 dengan 63. Ya, setiap 3 bulan dulu saya mentargetkan nulis satu buku, kemudian 1 tahun berarti 4 buku, 15 tahun 60 judul buku, gitu ya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan 62, 63. Yang terakhir tentang buku tafsir, ya, tafsir Ulul Albab. Ya, kita mulai lagi sesi-sesi baru yang kita akan lebih berbasis kepada apa yang sedang viral, yang sedang menjadi kajian-kajian rame di sekitar kita, dan kita ingin ikut nimbrung karena memang konsep-konsep dasar yang sudah kita bahas itu harus diaplikasikan di dalam realitas, di dalam dinamika peradaban. Maka ke depan ini serialnya mungkin akan mencoba mengambil dan mengembangkan atau memperdalam dari apa yang sedang menjadi kajian-kajian atau berita-berita viral yang sedang jadi perdebatan. Nah, yang hari ini saya coba share dulu materinya. Oke, sudah bisa dilihat. Ya, kita akan membicarakan satu tema dalam 5 episode ke depan yang akan bersambung, melebar dan mendalam. Yang pertama adalah ini yang sedang ramai dibicarakan, lagi diperdebatkan, dan saya ikut nimbrung di channel YouTube saya, meskipun tidak langsung berhadapan dengan mereka yang sedang melakukan perdebatan, tetapi saya ingin memberikan sudut pandang. Bagaimana sudut pandang saya dari pengalaman saya, pemahaman saya terhadap Al-Quran, khususnya akidah Islam, itu sebenarnya ilmiah atau tidak. Karena ini sesungguhnya topik lama yang diperdebatkan, bahkan bukan hanya oleh kalangan Islam, tetapi lebih banyak dilakukan atau ditudingkan, menyerang ya dari kelompok di luar Islam kepada agama Islam, khususnya sebetulnya adalah para pemikir-pemikir ateis yang tidak percaya terhadap Tuhan, tidak percaya terhadap agama, atau minimal agnostik, yang skeptis terhadap ajaran-ajaran agama yang awalnya itu sesungguhnya bersifat general, artinya agama apa saja gitu. Agama apa saja. Tetapi kan sesungguhnya tidak semua agama itu bisa disamakan memiliki platform yang sama. Apalagi ketika dikaitkan secara keilmuan. Nah, akhir-akhir ini mengarah kepada Islam gitu. Akidah Islam itu ilmiah apa tidak? Ya, ini perlu kita diskusikan karena memang di era modern atau di era milenial, skeptisisme itu semakin membesar. Segala sesuatu dipertanyakan, dan itu efek dari perkembangan peradaban, khususnya sains dan teknologi, yang memang sains itu berbasis pada skeptis.
pertanyaan. Jadi kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana, apa, siapa, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan untuk memahami realitas lebih detail, lebih mendalam gitu ya, dan lebih valid dari sebelumnya. Itu memang perkembangan atau dinamika ilmiah. Nah, masalahnya adalah ketika ini diarahkan kepada agama, di mana secara mendasar atau secara umum lah ya, agama itu berbasis pada dogma. Nah, kita pernah membahas dulu konsep dogma dan doktrin. Eh, Dogma itu adalah sesuatu yang ya kita terima begitu saja kalau dalam konteks agama adalah sebagai wahyu. Tetapi yang menarik di dalam Islam, dogma itu tidak boleh didoktrinkan tanpa menggunakan akal dan menggunakan ilmu. Nah, itu yang menarik, berbeda Islam dengan agama lain itu di situ. Banyak agama lain di luar Islam, dogmanya didoktrinkan dan tidak boleh dipertanyakan. Tetapi kalau di Islam, itu ternyata justru harus dipertanyakan dan dibahas, dikaji secara ilmiah dan seterusnya. Ya, hari ini kita akan memiliki kajian di seputar itu. Akidah Islam ilmiah ataukah tidak? Ini kajian Quranik modern. Ya, ini nama baru, tapi wajahnya lama dan sebetulnya kita sudah saling memahami pemikiran kita. Oke. Jadi berbasis pada berita-berita atau tema-tema yang sedang diperdebatkan ya secara terbuka tentang keilmiahan akidah Islam. Nah, sumber yang menjadi berita viral itu adalah Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin. Guru Gembul ini YouTuber yang terus secara skeptis mempertanyakan apa saja, termasuk kemudian terhadap akidah Islam itu ilmiah apa enggak. Sedangkan Ustadz Nuruddin ini adalah doktor lulusan Al-Azhar yang dia belajar agama secara ilmiah dengan metodologi yang jelas, dengan metodologi ilmiah. Cuman karena debatnya itu saya lihat sepintas itu emosional gitu ya, emosional sehingga menjadi persepsi yang muncul itu menjadi agak liar gitu ya di kalangan yang mendengarkan atau melihat. Akidah Islam tidak ilmiah karena tidak bisa dibuktikan, nah gitu. Nah, begitu ini dilihat oleh kalangan masyarakat netizen secara terbuka, di mana debatnya berlangsung secara filosofis, dan kita tahu kalau bicaranya itu di ranah filosofis itu menjadi lentur sekali, sehingga memunculkan persepsi yang liar, gitu ya, ditanggapi oleh banyak kalangan secara kurang proporsional. Nah, membuat kesimpulannya semakin rancu. Nah, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengembalikan dalam rel yang lebih jelas. Kita selalu melakukan kajian-kajiannya secara terukur, apalagi kebetulan background saya juga dari teknik, atau kita yang dari MIPA, dari ilmu pengetahuan alam, itu lebih formulatif gitu ya, dibandingkan pendekatan sosial atau pendekatan yang lebih filosofis. Tetap ada filosofisnya, tetapi formulasi dan metodologinya secara ilmiah itu lebih terukur, lebih jelas gitu ya, supaya kesimpulannya nggak semakin rancu ya. Dikarenakan kalau filosofis itu ukuran-ukurannya memang lentur sekali, bahkan kadang-kadang menjadi tidak jelas ya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah ilmu kan memang filsafat itu menjadi sumber ilmu, tetapi kan kemudian diperjelas melalui science ya, kalau kita kenal dalam dunia barat science, tapi science-nya itu memang kemudian segala macam, ada hard science, ada soft science. Nanti kita bahas di bagian berikutnya. Nah, jadi ukurannya menjadi tidak jelas ketika melebar dan terkait apa yang disebut akidah dan ilmiah. Itu kita harus mendudukkan lagi secara proporsional. Khususnya ketika diterapkan pada penilaian akidah Islam. Maka kita akan melakukan kajiannya melalui keywords-nya.
dimulai dari pemahaman perdefinitif apa sebetulnya akidah dan apa sebetulnya ilmiah. Karena saya lihat dalam debat itu dan kemudian yang berkembang kemana-mana itu menjadi kurang jelas itu kaitannya apa yang dimaksudkan dengan akidah di dalam Islam dan kemudian ilmiah itu seperti apa. Dan ketika digabungkan secara simultan jadi rancu dan ambigu. Oke, kita mulai dari definisi akidah. Ya memang ini bahasa Arab, akidah, yang bermakna keyakinan atau kepercayaan atau doktrin atau ideologi. Itu adalah makna dasar dari kata akidah. Tetapi kemudian ini diformulasikan di dalam Islam, akidah atau keyakinan di dalam Islam itu dirumuskan di dalam yang namanya rukun iman. Iman itu adalah keyakinan. Jadi identik. Jadi keimanan itu apa? Keimanan adalah keyakinan. Memang kalau dalam bahasa Indonesia, kepercayaan itu levelnya di bawah keyakinan. Ya, percaya itu keyakinan yang masih awal gitu. Sudahlah percaya saja, ya sudah saya percaya. Tapi apa sudah yakin? Nah, belum gitu. Jadi, kalau kita mau setarakan dalam bahasa Indonesia, maka akidah itu lebih bersifat atau lebih tepat disebut sebagai keyakinan. Sesuatu yang sudah meyakinkan gitu ya, meyakinkan. Nah, formulasi terkait dengan keyakinan Islam itu dalam rukun iman, yaitu yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu Tuhan, dan Tuhan itu ada. Memang ini di kalangan ateis, di kalangan agnostik itu menjadi satu pertanyaan yang ya diskeptiskan gitu, bahwa mana nggak ada buktinya Tuhan itu, apa benar Tuhan itu ada? Nah, karena itu di dalam perdebatan itu, sudahlah terima saja bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini menjadi rancu gitu menurut saya. Ya Tuhan yang mana misalnya begitu. Lantas ini pemahamannya jadi ambigu antar Islam dengan agama-agama yang lain, karena Tuhannya berbeda-beda. Jadi yang disebut Tuhan itu apa, bagaimana, apakah bisa dibuktikan keberadaannya, dan seterusnya. Itu tidak tersimpulkan dengan baik dalam perdebatan itu, dan ya saya pernah melakukan debat ini dengan seorang ateis. Dia seorang dosen di Sydney, di Australia, dalam bidang biomolekuler. Ateis, orang Indonesia sebetulnya menjadi ateis di Australia karena pemikiran-pemikiran yang liberal, dan kemudian ya awalnya dia non-Muslim, Kristen lah dia. Kemudian menjadi ateis di sana, dan kemudian masuk ke Facebook saya, karena Facebook saya adalah satu forum terbuka, siapa saja, yang Islam boleh, yang non-Muslim boleh, yang ateis boleh. Nah, masuk ke sana ngajak debat, salah satunya terkait dengan keberadaan Tuhan itu. Wah, debat panjang kita sebulan lebih. Dan kemudian menjadi buku justru ya, karena menarik kajiannya itu bukan kajian yang bersifat sekedar keagamaan religius, karena dia ateis. Pasti debatnya tidak akan berbasis kepada doktrin dogma agama, melainkan lebih pada pendekatan ilmiah platformnya. Karena kalau saya katakan menurut Al-Quran Allah itu ada, Tuhan itu ada, ya dia pasti dengan mudah bilang, saya ini nggak percaya agama, nggak percaya Al-Quran, kok dalilnya dari Al-Quran. Maka platformnya memang harus ilmiah. Dan ini yang sekarang menjadi tren di kalangan anak-anak muda milenial, karena itu ini memang perlu disampaikan, diluaskan, dikaji secara terstruktur. Dan di channel YouTube saya mengambil sekian sejumlah episode untuk memperjelas secara detail gitu. Nah, hari ini di pertemuan kita ini saya rangkumkan itu, karena kita punya satu sesi untuk ini ya, mudah-mudahan terwakili gitu ya. Jadi iman kepada Allah, apakah Allah itu ada, ya Tuhan itu ada, itu memang kita bisa melakukan kajiannya secara kemudian
Apakah malaikat itu ada? Atau keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada kitab, keyakinan pada Rasul, pada takdir, pada hari akhirat. Nah, itu adalah formulasi akidah di dalam Islam. Jadi ketika dipertanyakan, akidah itu apa? Akidah itu adalah keyakinan, dan di dalam Islam diformulasikan dalam rukun iman itu. Nah, apakah keyakinan terhadap yang 6 ini ilmiah? Kan gitu. Nah, kita akan melakukan kajiannya secara sistematis dalam 1 jam ke depan. Nanti kita tanya jawab ya. Jadi keimanan itu sama dengan keyakinan atau setara dengan keyakinan. Nah, menariknya di dalam Islam, keyakinan itu mesti dilalui atau dicapai melalui keilmuan. Nah, ini yang beda dengan agama-agama lain, dogma yang didoktrinkan dan kemudian tidak boleh dipertanyakan. Kalau di dalam Islam itu beda, misalnya di kalangan Nasrani gitu ya. Itu jamaah itu tidak boleh mempertanyakan apa yang didoktrinkan oleh pimpinan atau tokoh agamanya atau ulamanya atau pendetanya atau romonya. Tidak untuk didiskusikan, tetapi ini adalah firman yang harus dipercaya. Tapi kalau dalam Islam tidak, antara ahli tafsir A dengan ahli tafsir, namanya saja ahli tafsir gitu ya, itu bisa berbeda-beda. Banyak sekali aliran pemikiran di dalam Islam ya, yang sejarah Islam secara atau selama ribuan tahun. Nanti ini akan kita kaji di episode yang berikutnya tentang pemikiran-pemikiran keilmuan di dalam Islam itu seperti apa. Nah, itu mengalami dinamika yang luar biasa. Nggak apa-apa gitu. Itu sama dengan di dunia ilmiah, justru teori-teori yang sudah ditemukan dipertanyakan, apalagi baru hipotesa gitu ya. Terus dipertanyakan untuk apa? Untuk menguji apakah kefahaman kita terhadap realitas itu sudah benar gitu. Benar itu artinya cocok dengan realitas. Jangan sampai tafsiran terhadap Al-Quran misalnya ternyata nggak ada realitasnya. Nggak cocok dengan realitas. Nah, itu berarti nggak nyambung antara pemahaman terhadap teori ya, yang ada di dalam Al-Quran, istilahnya adalah ayat-ayat qauliyah. Qaul, ya, qaul itu adalah ucapan, teks, redaksi, firman, ayat-ayat firman, ayat-ayat qauliyah. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Kauniyah, alam semesta, segala macam benda, makhluk, dan peristiwa yang ada di alam semesta, itu adalah realitas yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Nah, Islam justru mengajarkan dari dalam Al-Quran, firman itu memerintahkan kita, mendorong, memotivasi, memerintahkan untuk mengamati jagat raya, mengamati makhluk-makhluk Allah, mengamati seluruh realitas itu, bahkan termasuk diri kita sendiri. Ini harus cocok gitu. Kalau ini nggak cocok, maka ada yang salah pemahaman kita. Bisa salah di pemahaman Qur'aninya, atau salah di dalam memahami kauniyahnya, di realitasnya. Nah, maka bersyahadat itu sesungguhnya adalah kita menyaksikan bahwa ayat qauliyah, ayat perintah, ayat tekstual, redaksional, firman, wahyu, itu ternyata mendapatkan buktinya di jagat raya atau di sekitar kita, di dalam realitas kehidupan kita. Jadi sebetulnya tidak ada gap antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, menjadi ada gap itu dikarenakan orang-orang sekuler yang memulai. Bahwa agama itu berbeda atau terpisahlah dengan ilmu pengetahuan, atau sebaliknya ilmu pengetahuan itu tidak perlu agama. Karena ilmu pengetahuan didapatkan dari data-data atau pengalaman atau penelitian yang empirik. Sehingga mereka kemudian menarik nanti di kajian berikutnya, ketika mentok mereka tetap tidak mengakui keberadaan Tuhan itu, tetapi tidak bisa menjawab gitu ya. Kenapa kok muncul begini, kenapa jagat raya begini, kenapa bumi kok bulat kok nggak kotak misalnya, kenapa jaraknya kok sama, kok sedemikian idealnya jarak antara bumi ke matahari, karena kalau terlalu dekat itu kepanasan, nggak ada kehidupan, kalau terlalu jauh kedinginan, nggak ada kehidupan. Mereka mentok nantinya ketika
mendapati fakta-fakta ilmiah yang mereka tidak mampu menjelaskan. Tetapi Islam itu mampu menjelaskan itu karena memang ada korelasi antara wahyu, ayat kauliyah dengan ayat kauniyah, ya. Jadi keimanan itu setara dengan keyakinan, dan menariknya keyakinan di dalam Islam mesti dicek melalui keilmuan. Maka ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmul yakin itu keyakinan karena keilmuan. Ada proses keilmuan yang membuat kita yakin. Misalnya contoh yang sederhana tentang ibadah puasa misalnya. Ketika ditanya apakah Anda yakin bahwa puasa itu satu praktek yang sangat bermanfaat untuk kesehatan lahir dan batin misalnya gitu ya. Orang yang sudah mempelajari secara keilmuan berbagai macam penelitian ya tentang puasa yang menjadi tren di negara-negara maju, bahkan diakui secara ilmiah karena mendapat hadiah Nobel. Yoshinori Otsumi dari Jepang, non-muslim, guru besar di bidang kedokteran, melakukan penelitian terkait dengan orang yang dibikin lapar 8 jam minimal sampai 16 jam. Ya, ternyata terjadi proses yang menarik di dalam diri manusia itu yang menjadi objek penelitian itu. Mekanisme yang disebut sebagai homeostasis atau lebih spesifik disebut autofagi, autofagosum. Jadi ada proses bersih-bersih sampah-sampah metabolisme pada orang-orang yang dibikin lapar dalam sekian jam. Nah itu ilmiah. Ketika seseorang kemudian mempelajari itu secara keilmuan dan kemudian bahkan sampai mendapat penghargaan Nobel, kemudian dia yakin, maka orang itu mendapatkan keyakinan secara ilmiah yang disebut sebagai ilmul yakin. Tetapi ketika orang ini ditanya, apakah Anda sudah menjalankan puasa? Duh, belum. Nah, gitu. Nah, itu beda level lagi. Dia cuma paham, mengerti, dan yakin. Nah, tapi belum menjalankan. Ketika dia menjalankan dan mendapatkan bukti bahwa mekanisme di dalam dirinya, mekanisme kesehatannya, homeostasisnya, bahkan homeodinamisnya, dan terjadi mekanisme autofagosum di dalam dirinya, terbukti dalam kehidupannya, kemudian dia merasa saya lebih sehat, lebih tenang secara kejiwaan, lebih jernih dalam berpikir, stamina saya, endurance kerja saya lebih bagus, dan sebagainya, maka dia mendapatkan keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan ilmul yakin, yaitu menjadi ainul yakin. Ain itu mata. Jadi ainul yakin adalah keyakinan yang dia menyaksikan, experience, dia mengalami sendiri. Itu ainul yakin. Nah, kemudian kalau ini terbukti kebenarannya terus-menerus, maka dia akan mencapai puncak keyakinan yang disebut sebagai hakul yakin. Bapak dan Ibu sekalian, jadi sangat menarik. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa keimanan di dalam Islam, keyakinan di dalam Islam, itu bukan keyakinan yang doktrinal, tetapi keyakinan yang ilmiah, yang harus dilakukan proses-proses untuk mendapatkan keyakinan tanpa harus mengalami keterpaksaan terhadap keyakinannya itu. Sehingga di ayat yang berbeda Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samihun alim. Tidak ada paksaan di dalam beragama, maksudnya beragama Islam. Gak ada paksaan. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan maka yang terjadi ya terpaksa yakin. Itu namanya bukan keyakinan. Keyakinan mesti dimulai dengan keilmuan. Ya, tidak ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi, karena sudah jelas itu menggunakan penegas, kata penegas qad. Ya, dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu seringkali ada kata-kata penegas seperti itu.
Qad itu sungguh, benar-benar gitu. Atau la in syakartum la azidannakum, ya la pendek bukan la panjang. Kalau la ilaha illallah la panjang itu tidak atau meniadakan. Tapi kalau la pendek, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur maka sungguh Allah akan memberikan balasan lebih banyak atau memperbanyak karunia-Nya. Seringkali di Quran itu menggunakan kata penegas. Ada qad, ada inna sesungguhnya, ada la, ada bal huwa ayatum bayinatum fis suduril ladina utul ilma. Sungguh benar. Nah, ayat ini mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas, clear antara tabayyana rusdu minal ghayy. Rusdu, ar-rusd itu adalah kebenaran yang argumentatif. Karena itu di sini menggunakan kata tabayyana, tabayun. Ya, saya kira kita sering mendengar kata tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu klarifikasi. Bahwa beragama ini harus melakukan klarifikasi sampai jelas-jelas atau sampai benar-benar jelas antara yang disebut benar dengan yang disebut salah, yang disebut manfaat dengan yang disebut madarat. Itu jelas menggunakan tabayun. Qad tabayyana rusdu, kebenaran yang argumentatif dibandingkan dengan minal ghayy, dengan keburukan yang juga sudah jelas. Bahwa ini merugikan, bahwa ini memberi resiko yang berbahaya ke depannya, bahwa ini membawa madarat dan seterusnya. Itu digambarkan Al-Quran. Sebetulnya sudah jelas kok kalau kita mau mengkaji. Nah, maka orang yang berpegang kepada ini, ya, konsep atau metode yang begini, dia akan, kata ayat ini, berpegang kepada tali Allah yang tidak bisa putus. Kata bayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, maka dia berpegang kepada tali yang tidak bisa putus, tidak terombang-ambing hidupnya. Keyakinannya sangat jelas, berbasis pada keilmuan, faham betul kenapa beragama Islam, kenapa kita butuh Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah, kenapa kita mesti mengikuti Rasulullah sebagai teladan kita dan seterusnya, yang diformulasikan di dalam rukun iman itu. Ya, jadi keimanan adalah keyakinan dan itulah yang disebut sebagai akidah. Oke. Islam adalah agama satu-satunya yang mensyaratkan akal. Ya, kita pernah membahas khusus konsep dasar dari beragama dengan akal sehat. Syarat memeluk agama adalah akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat, kata Nabi. Atau mubalik. Mubalik adalah penyampai, risalah, dan seterusnya. Akil balik adalah akalnya sudah sampai. Dari sini saja kita sudah merasakan aroma ilmiahnya agama ini, gitu ya. Yang tidak berakal pasti tidak akan bisa melakukan proses-proses ilmiah, keilmuan. Karena itu syarat pertamanya itu adalah akalnya harus sampai. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dikaruniai, telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang yang berakal yang bisa atau yang dapat mengambil pelajaran. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan seterusnya di belakangnya wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ulul albab itu orang yang memiliki kecerdasan paripurna, ya. Kita pernah membahas tentang ulul albab. Ulu itu artinya yang memiliki. Albab, lub, ya, lubab atau albab itu adalah
kecerdasan yang paling paripurna, yang memadukan antara intelektualitas dengan kecerdasan emosional. Ya, kalau di dalam pendekatan sains modern, kita memahami bahwa kecerdasan itu ada kecerdasan yang bersifat intelektual dan ada kecerdasan yang bersifat emosional. Orang yang memiliki kecerdasan intelektual saja, tetapi secara emosional tidak cerdas, nah dia akan kehilangan banyak sisi pemahaman terhadap realitas. Karena dia hanya mengandalkan intelektualitas saja yang meliputi logika, rasionalitas, dan analisa. Itu adalah pendekatan intelektualitas yang bisa diukur dengan IQ, intellectual quotient. Tetapi sebetulnya ada kecerdasan lain, yaitu kecerdasan secara emosional, empati, ya, kepedulian pada orang, perasaan, kehalusan perasaan, budi pekerti, kematangan, kedewasaan di dalam menghadapi masalah dan sebagainya. Itu adalah kecerdasan emosional. Seorang yang cerdas tapi emosinya tidak cerdas, maka dia bisa terjebak kepada kecerdasan intelektualnya dan mengalami kegagalan. Banyak sekali yang memberikan bukti kepada kita bahwa kesuksesan bukan hanya secara intelektual, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kematangan emosionalnya. Oke. Jadi yang dimaksud oleh Al-Quran dengan berakal, ulul albab, itu adalah orang-orang yang matang kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya. Inilah yang digambarkan orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, dimulai dari akil balik sampai akal kecerdasannya, dan kemudian dia berproses untuk memahami realitas dan mendapatkan hikmah-hikmah dikarenakan dia adalah orang yang menggunakan totalitas kecerdasannya. Nah, lebih jauh kemudian kita melihat dikabarkan atau dikabari oleh Al-Quran. Kenapa nggak bisa mengambil pelajaran orang-orang yang nggak berakal? Ya karena ayat-ayat Quran itu isinya ilmu pengetahuan gitu. Dan itu diceritakan oleh Al-Quran dalam sejumlah ayatnya. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu, pada Nabi Muhammad pada waktu itu. Katakanlah, ya Tuhanku tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi, proses pewahyuan itu sendiri adalah proses keilmuan. Nabi itu mendapat tambahan ilmu setiap kali mendapatkan wahyu. Kalau kita sekarang setiap membaca Al-Quran, kemudian mendapatkan kefahaman yang lebih dalam, maka itu adalah proses keilmuan. Isi Al-Quran itu adalah ilmu-ilmu yang bahkan banyak sekali yang belum terungkap di dalam atau melalui ilmu pengetahuan modern. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Bal huwa ayatum bayyinatum fis suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ini menggunakan kata penegas lagi. Bal huwa ayatum bayyinatum fis suduril ladzina utul ilma. Bahkan sesungguhnya benar-benar Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata. Realitas. Di dalam dada siapa? Orang-orang yang diberi ilmu. Nah gitu. Semakin banyak ilmunya, maka membaca Al-Quran itu langsung jreng gitu, dapat insight gitu, dapat pencerahan. Semakin banyak ilmunya, semakin tercerahkan. Orang yang menguasai ilmu bahasa dalam level yang tinggi, gaya bahasanya, kesusastraannya, dan membaca Al-Quran, maka dia akan memahami makna-makna yang tersembunyi di dalam gaya bahasanya gitu. Dibandingkan dengan orang yang tidak menguasai bahasa Al-Quran dalam konteks sampai kesusastraannya misalnya.
Itu ilmu bahasa. Meskipun sekarang soal bahasa ini semakin terwakili oleh program, oleh software, aplikasi. Ya inilah perbedaannya belajar agama Islam di zaman dulu, ya di era-era yang sebelum modern dan milenial. Salah satu syarat untuk memahami Al-Quran itu adalah ahli bahasa. Karena memang di situ banyak tersembunyi misteri-misteri atau rahasia-rahasia yang terkandung di dalam grammarnya, ya nahwu sorofnya dan balaghahnya dan gaya bangsa dan seterusnya. Tetapi menariknya dengan perkembangan sains dan teknologi, itu sudah diformulasikan dalam bentuk software aplikasi bahasa. Ya, kalau kita punya smartphone yang yang semakin canggih, itu bisa diinstal aplikasi-aplikasi kebahasaan. Bahkan secara gambar, kalau kita pergi ke luar negeri, misalnya katakanlah ke Korea atau ke Arab atau ke Rusia, di sana ada bahasa yang kita tidak paham, kemudian di handphone kita ada aplikasi tentang kebahasaan itu, kita tinggal mengarahkan kamera smartphone kita ke tulisan itu, maka di monitor handphone kita muncul translasinya dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bentuk suara. Bahkan kita berbicara dengan orang yang berbahasa, katakanlah berbahasa Korea, berbahasa Cina misalnya. Kemudian kita dekatkan handphone kita ke dia, smartphone kita ke dia, maka kita mendengar translasi bahasa Indonesianya. Dan itu sudah dalam akurasi yang sangat tinggi sekarang ini. Dikarenakan kinerja dari AI atau Artificial Intelligence. Yang konon kecerdasan Artificial Intelligence ini ribuan kali dibandingkan manusia. Akurasinya itu ribuan kali dibanding manusia, dikarenakan dia menggunakan software yang menggunakan big data. Manusia tidak punya ingatan memori sebesar memori komputer kan gitu, memori digital. Tapi komputer bisa memiliki memori digital yang luar biasa dan bisa mengambil keputusan menggunakan software itu untuk memberikan kesimpulan yang akurat. Nah inilah di era milenial ini, modern dan milenial ini, perkembangan sains dan teknologi sudah sedemikian canggihnya. Nah terkait dengan pemahaman Quran, kebahasaan itu kita sekarang sangat bisa memanfaatkan itu secara kebahasaan. Bahkan kita sekarang kan sudah terbiasa menggunakan misalnya software aplikasi Al-Quran digital misalnya, yang Quran by words misalnya. Kita bisa memahami makna kata per kata ya dalam sebuah kalimat, dalam sebuah ayat, kata per kata ini apakah subjek ya, ini apakah predikat, apakah ini kata keterangan atau apa. Bahkan bentuk katanya ya, sorofnya ini akar katanya begini, maknanya begini dan seterusnya. Kan sekarang kita dengan mudah belajar itu. Tapi poin pentingnya adalah semakin tinggi ilmu kita, maka kita akan semakin nyata memahami Al-Quran. Itu baru bahasa. Belum lagi misalnya ayat-ayat terkait dengan astronomi, terkait dengan kosmologi, terkait dengan astrofisika, astrobiologi, tentang jagat raya misalnya. Orang-orang yang paham ilmu tentang jagat raya, astronomi, ya, belajar dia seorang astronom, maka dia membaca ayat-ayat tentang langit, tentang galaksi, tentang bintang yang memancar-mancarkan sinyal-sinyal yang berdenyut-denyut misalnya, tentang lubang hitam, tentang kumpulan bintang-bintang, dan seterusnya, menjadi sedemikian fahamnya dibandingkan orang-orang yang tidak menguasai ilmu astronomi itu. Baca Al-Quran ini maksudnya apa? Kok langit katanya berlapis 7 misalnya. Kok katanya ada benda-benda langit itu memiliki lintasan, ya, orbit dan sebagainya, nggak paham. Tetapi para astronom atau orang-orang yang mempelajari astronomi, kosmologi, astrofisika dan sebagainya, dia paham dengan baik membaca ayat-ayat itu. Di bidang biologi begitu, di bidang kedokteran begitu, di bidang ekonomi, politik, sejarah, antropologi dan sebagainya. Semakin komplit ilmu kita, maka semakin jelaslah isi Al-Quran itu bagi kita gitu. Karena itu menggunakan penegas nih.
Bal huwa ayatum bayinatum fis suduril ladina utul ilma. Benar nih, sesungguhnya Quran itu ayat-ayatnya sangat jelas, sangat nyata bagi orang-orang yang berilmu. Di sini kita semakin merasakan betapa ilmiahnya sesungguhnya agama ini, kan begitu. Bukan dogma yang didoktrinkan, sudahlah pokoknya, gitu. Harus percaya, harus jalankan. Bukan begitu sesungguhnya pendekatan yang diajarkan oleh agama ini. Bahkan di ayat-ayat banyak sekali diperintahkan untuk melakukan pengamatan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, gitu ya. Apa mereka tidak mengamati, meneliti, mengobservasi bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan, dan seterusnya. Itu adalah perintah penelitian, ya. Jadi kita jadi kita semakin mendapatkan nih nuansanya, gitu ya, rasanya ketika kita mendalami, menyelam ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi keimanan Islam adalah proses keilmuan. Ya, ini banyak ayat yang menggambarkan tentang itu. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah, ini surat Al-Imran ini harusnya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, nah gitu. Di sini ya, warrasikhuna ar-rasikhun. Tadi di ayat yang berbeda kita ar-rush. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ilmunya mendalam, yang ulul albab. Itu berkata, kami beriman kepada ayat-ayat Al-Quran ini. Seluruh ayat Al-Quran ini yang muhkamat maupun yang mutasyabihat, itu semuanya adalah firman, itu adalah wahyu dari yang maha berilmu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang berakal. Ya, ini bukan Al-Baqarah tapi Ali Imran ayat 7. Ayatnya panjang tentang turunnya Al-Quran dalam bentuk muhkamat, mutasyabihat, dan kemudian ujungnya adalah ini. Orang yang ilmunya mendalam itu akan mengimani. Nah, mengimani adalah proses keyakinan yang berbasis pada keilmuan. Ini seringkali disalah tafsiri oleh apalagi orang-orang di luar Islam ya, yang mengira sudahlah kalau beriman itu ya sudah yakini saja, percaya saja. Bukan begitu sebetulnya yang diajarkan oleh Islam. Harus dimulai dari akal sehat, kemudian ada proses keilmuan, kemudian ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya, oke. Tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, itu yang pertama terkait dengan akidah tadi. Nah, yang kedua adalah tentang ilmu dan ilmiah. Ya, nanti gabungan dari dua pemahaman keywords ini akan memberikan kesimpulan kepada kita. Sebetulnya akidah Islam itu ilmiah apa enggak ilmiah? Definisi tentang ilmu dan ilmiah. Kata ilmu berasal dari kata alama, ilmu itu adalah kata benda, ilmun. Kata benda. Sedangkan ilmiah itu kata sifat. Jadi seringkali orang rancu ini antara ilmu dan ilmiah. Kita bisa mengambil contoh ya, insan, manusia, itu adalah kata benda. Tetapi insaniah itu adalah kata sifat. Artinya bersifat kemanusiaan. Ilahi, kata benda, Tuhan. Tapi ilahiyah itu bersifat ketuhanan. Duniawi atau dunia itu adalah kata benda. Tetapi duniawiyah itu adalah bersifat keduniawian. Ukhrawiyah bersifat ke akhiratan dan seterusnya. Ya, jadi kita harus memahami sampai ke pemaknaan secara bahasanya supaya dapat nuansa dari kata itu. Ketika seseorang mempertanyakan akidah Islam itu ilmiah apa enggak?
Nah, itu mengarah kepada sifat dari proses untuk mencapai akidah itu, bukan pada bukan pada objek akidahnya. Ya, akidah itu kan keyakinan. Keyakinan itu kan proses. Maka keyakinan itulah yang kemudian bisa disebut ilmiah atau tidak. Ya, nanti akan kita dapatkan pemahamannya lebih detail. Jadi ilmu itu adalah tata cara untuk memahami realitas. Di dalamnya ada kaidah-kaidahnya, ada syaratnya, ada metodologinya, dan sebagainya. Itulah yang disebut ilmu. Tetapi ilmiah itu adalah proses keilmuan. Proses keilmuan itulah yang disebut sebagai proses ilmiah. Jadi bukan ilmu itu yang ilmiah, tetapi proses di dalam keilmuan itu, itulah yang bersifat ilmiah. Dalam bahasa Inggris, setara dengan science dan scientific. Science itu ilmunya, scientific itu adalah proses ilmiahnya, bersifat keilmuan. Ini science adalah noun, seperangkat tata cara, kaidah, metodologi untuk memahami realitas. Jadi dengan science, di mana science itu berisi perangkat-perangkat ilmiah, perangkat-perangkat keilmuan, maka kita akan dibimbing dengan tata caranya itu untuk memahami realitas secara sistematis, secara terstruktur. Berbeda dengan orang yang tidak menggunakan kaidah, keilmuan, atau metodologi ilmiah, maka dia bisa kemana-mana, tidak tersistematika di dalam memahami realitas. Nah, dengan menggunakan metodologi, maka kita akan diarahkan step by step untuk mencapai kesimpulan yang terkontrol dan teruji. Sedangkan saintifik adalah sifat dari suatu proses terkait dengan kaidah dan metodologi keilmuan. Ya, jadi ini seringkali menjadi rancu, dan saya lihat di dalam perdebatan itu juga rancu. Nah, berikutnya adalah antara science dan knowledge. Ini perlu diklarifikasi juga. Science itu ilmunya, di mana di dalamnya itu adalah ada kaidah, ada metodologi, ada proses untuk memahami realitas, dan bersifat dinamis. Memang kata ilmu, diksi ilmu itu adalah kata benda. Tetapi terkandung di dalamnya ada perangkat proses, ada tata cara, ada kaidah, ada segala macam, ada dinamikanya dan ada metodologinya. Itu adalah ilmu, ya, sebagai sebuah alat untuk berproses memahami realitas. Tetapi knowledge, terkait dengan science dulu sebelum ke knowledge, science, ilmu itu kalau saya lihat dalam perdebatan mereka yang lagi viral ini, itu seringkali direduksi hanya menjadi hard science. Hard science itu adalah science yang ada di kelompok MIPA, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, biologi, yang bersifat kuantitatif, angka-angka, rumus-rumus, ya, formulasi, yang bisa diukur secara kuantitatif, hard science. Tetapi sesungguhnya ilmu-ilmu sosial yang lebih bersifat kualitatif itu juga science, tapi disebut sebagai soft science. Ilmu psikologi misalnya, wah, itu tidak diformulasikan seperti fisika, kimia, dan sebetulnya, meskipun ada pendekatan-pendekatan kuantitatif, ya, dikuantifikasi, tetapi sebetulnya intinya itu kualitatif. Ketika kita bicara psikologi, sifat, nah itu kan kualitatif, tetapi kemudian dikuantifikasi menjadi behavior, menjadi kelakuan atau karakter, ya. Behavior adalah apa yang bisa diukur melalui perilakunya dan kemudian bisa dikuantifikasi. Kesadaran itu kan kualitatif, tetapi dalam Glasgow Coma Scale kemudian dikuantifikasi menjadi angka-angka. Kalau sadar penuh misalnya angkanya 15, kalau tidak sadar angkanya 3 karena nilai dari motorik dan verbalnya dan bahkan matanya itu 1 dijumlah jadi 3. Tapi sesungguhnya itu kan pendekatan kuantitatif dari sesuatu yang kualitatif, gitu ya. Nah, maka science itu sesungguhnya ada dua sisi yang ini tidak boleh diabaikan.
berbicara science itu bisa bicara hard science, IPA, ilmu pengetahuan alam, atau juga soft science, neuroscience, yaitu science terkait dengan saraf dan sebagainya, ilmu kedokteran yang lebih bersifat. Ini itu ya, itu ada kombinasi itu antara MIPA dan pendekatan-pendekatan kualitatif, apalagi semakin mengarah kepada jiwa, itu semakin kualitatif. Maksud saya, jangan ini kemudian dikerdilkan, sains itu hanya ada pada MIPA. Sekarang ini semakin tidak bisa dipisahkan antara hard science dengan soft science. Itu semakin terpadu dikarenakan ternyata ada pengaruh-pengaruh dari hard science ke soft science, sebaliknya dari soft science ke hard science. Oke, terkait dengan ilmu. Poin penting yang ingin saya tekankan sebetulnya adalah ilmu itu adalah seperangkat tata cara yang dinamis di situ. Ada proses yang digambarkan dengan ilmu. Tetapi knowledge, pengetahuan, itu adalah sesuatu yang statis, hasil dari proses. Khasanah pengetahuan sebagai hasil dari proses keilmuan, itu knowledge. Maka dia sifatnya statis dan final, kecuali diperbarui secara keilmuan, maka muncul khasanah baru lagi. Tetapi maksud saya di dalam apa yang disebut sebagai knowledge itu tidak ada proses di situ. Itu statis, itu adalah hasil dari proses keilmuan. Nah ini penting nanti kaitannya dengan kesimpulan yang kita mau sampaikan. Karena itu di dalam bahasa Indonesia, ilmu itu mesti masih ditambahi dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan, nah itu baru komplit gitu ya. Ilmu itu prosesnya, pengetahuan itu hasilnya. Ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ya rasanya kalau bicara ilmu saja itu kok bicara tentang perangkat-perangkat. Tapi kalau bicara pengetahuan saja hasil. Maka digabungkan itu pemahaman kita menjadi holistik, jadi komprehensif. Ilmu pengetahuan menggambarkan kumpulan proses keilmuan. Oke. Sekali, sesuatu itu disebut ilmiah, itu terkait dengan ilmunya, bukan dengan knowledge-nya. Ya, jadi sesuatu bisa disebut ilmiah, itu terkait dengan prosesnya, dengan ilmunya, bukan knowledge. Kalau knowledge itu pengetahuan itu bisa ilmiah, bisa tidak ilmiah. Misalnya begini, ada seorang atau saya ingin tahu seseorang, si A, katakanlah si A. Maka untuk mengetahui, mengenali si A, itu bisa melalui dua cara. Satu cara ilmiah, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi tentang si A, namanya, tanggal lahirnya, orang tuanya, dan sebagainya, tinggalnya, alamatnya di mana, hobinya apa, karakternya seperti apa, pekerjaannya, dan seterusnya. Itu adalah sebuah proses keilmuan sampai mendapatkan knowledge, kesimpulan bahwa si A itu begini, dan kemudian dia bertemu, dia pasti bahwa terbukti bahwa si A itu eksis dan begini orangnya. Tetapi pengetahuan knowledge tentang si A itu bisa terjadi tiba-tiba secara kebetulan ketika tiba-tiba saya ketemu dengan si A itu. Tanpa ada proses keilmuan, mengumpulkan informasi dan sebagainya, saya langsung ketemu dan saya langsung bisa tahu bahwa si A itu ada. Nah, berarti yang disebut ilmiah itu bukan pada knowledge-nya, tetapi pada prosesnya. Knowledge itu bisa dicapai secara ilmiah, bisa saja tidak secara ilmiah, ada secara mistis, bisa juga secara kebetulan, secara macam-macam. Knowledge itu bisa dicapai, tetapi dalam era milenial ini, orang yang skeptis ingin kemudian memberikan basis keilmuan di situ supaya meyakinkan, sehingga ditanyakan ini ilmiah apa enggak. Nah, untuk bisa disebut ilmiah maka harus dimulai dari terpenuhinya syarat.
yang dimulai dari kecerdasan tadi, ya, logis, rasional, analitik. Sesuatu yang ilmiah itu pasti harus logis. Kalau ada sesuatu yang tidak logis, maka itu sudah menyalahi, tidak bisa lagi disebut sebagai proses ilmiah. Apa itu logis? Logis itu logika itu adalah runtut berpikir, sistematis, terstruktur, 1 ditambah 2 sama dengan 3, kalau 3 dikurangi 2 ya sama dengan 1, gitu ya. Itu adalah logika berpikir yang konsisten. Tidak bisa berpikir logis, maka hasilnya pasti amburadul, kacau, sehingga tidak ilmiah. Gitu ya. 1 logis, runtut berpikir, sistematis, terstruktur. Yang kedua rasional. Rasional itu ukurannya jelas. Rasional itu perbandingan. Sesuatu bisa disebut tinggi karena ada perbandingannya yang rendah. Sesuatu bisa disebut panas karena ada pembandingnya yang dingin. Sesuatu bisa disebut baik karena ada pembandingnya yang buruk, dan seterusnya. Maka berpikir ilmiah itu harus berpikir rasional. Kalau tidak rasional, ya tidak ilmiah. Ketika sudah rasional, apalagi logis dan rasional, kemudian digunakan untuk menganalisa, maka itu adalah proses ilmiah. Nah, ini di dalam debat itu menjadi rancu, karena diperdebatkan rasional itu ilmiah apa enggak? Ya ilmiah. Logis itu adalah bagian dari proses ilmiah. Logis ditambah rasional, lebih ilmiah. Maksudnya bukan lebih ilmiah, tetapi validitasnya akan lebih bagus. Tapi itu masuk dalam ranah ilmiah. Dilakukan dengan secara analitis, secara logis dan rasional, ya semakin bagus persyaratan untuk mencapai hasil yang atau proses yang ilmiah. Nah, yang kedua setelah terpenuhi syarat logis, rasional, analitik, maka yang kedua adalah mengikuti kaidah dan metodologi. Nah, ini yang kemudian sesuatu itu bisa disebut mengikuti. 1, harus melakukan, kalau mau situasi, atau dimulai dengan asumsi. Apa itu? Dugaan yang logis dan rasional. Karena dugaan itu bisa nggak logis, nggak rasional gitu. Kalau dugaan itu tidak logis dan tidak rasional, maka dia tidak ilmiah. Jadi kalau sebuah asumsi, dugaan itu tidak dilakukan dengan logis dan rasional, maka dia sudah menyalahi proses ilmiah. Tidak bisa lagi disebut sebagai proses ilmiah. Misalnya nih, asumsi orang Indonesia diasumsikan suka makan singkong dan jagung misalnya. Itu dugaan yang ilmiah. Karena logis dan rasional, dia melihat di sekitarnya memang ada orang-orang yang suka makan jagung dan singkong misalnya. Akan berbeda dengan asumsi orang Indonesia itu suka makan plastik atau suka makan batu. Nah, itu tidak logis dan tidak rasional, tidak ilmiah. Sama-sama asumsinya, tetapi satunya didasarkan pada analisa yang logis dan rasional, membuat sebuah asumsi, maka itu disebut sebagai, sudah bisa disebut sebagai ilmiah. Karena di dalam forum saya juga dipertanyakan, kenapa Pak Agus mengatakan asumsi itu ilmiah? Ya karena sudah memenuhi syarat ilmiah, kecuali asumsinya tidak mengikuti proses ilmiah, gitu ya. Karena ini nanti akan kaitannya dengan banyak akidah-akidah yang dianggap hanya sebagai asumsi gitu. Baru asumsi kok ilmiah. Loh, selama asumsinya itu ada dasarnya logika, dasarnya rasionalitas dilakukan secara analitik, ya, maka itu sudah masuk dalam kaidah ilmiah. Meskipun validitasnya perlu ditingkatkan lagi menjadi yang kedua, yaitu hipotesa. Asumsi adalah dugaan yang logis dan rasional, tapi kemudian diformulasikan, dibikinkan tata cara untuk mengujinya, ya, dites, diuji, apakah benar asumsi itu ada realitasnya, gitu, cocok dengan realitas.
Nah, maka itu naik kelas karena asumsi yang sudah dirumuskan, sudah diformulasi, dan kemudian siap untuk diuji. Nah, kalau kemudian diuji itu menjadi terbukti, maka naik menjadi teori. Nah, di dalam dunia sains, banyak sekali teori-teori yang tadinya hanya berupa asumsi, kemudian dinaikkan menjadi hipotesa, kemudian sudah diuji menjadi sebuah teori. Teori Big Bang, misalnya. Bahwa jagat raya ini dulu berasal dari ledakan. Itu adalah teori yang masih terus diuji kebenarannya. Apakah benar? Apakah kita bisa membuktikan gitu? Nah, jadi teori itu sudah lebih valid dibandingkan asumsi, dibandingkan hipotesa. Hipotesa lebih valid dibandingkan asumsi. Apakah teori Big Bang itu didasarkan pada hipotesa? Iya, diuji itu, teori itu. Benarkah jagat raya ini mengembang? Dilihat pakai teleskop dan sebagainya. Oh iya, ternyata mengembang. Kalau mengembang berarti dulu mengkerut atau lebih kecil. Dulunya dulu berarti lebih kecil dan seterusnya. Logis dan rasional. Maka bisa dibikin asumsinya bahwa jagat raya itu dulu berasal dari ledakan, kemudian dibikin formulasinya, kemudian diuji, dan kemudian lolos sebagai teori. Tapi masih terus diuji. Karena ini belum puncak. Teori bisa dibatalkan oleh teori yang lain. Ketika bukti-bukti di lapangannya lebih kuat, lebih valid dibandingkan teori yang sedang diuji itu. Maka kalau lulus dari ujian teori itu menjadi hukum. Di dalam dunia sains ada namanya hukum gravitasi. Itu sudah dipastikan kebenarannya sama dengan realitas. Bahwa benda jatuh itu adalah ke arah benda yang lebih berat dikarenakan memiliki massa yang lebih besar dan kemudian memiliki gravitasi atau gaya tarik lebih besar dibandingkan benda yang kecil itu. Itu sudah menjadi hukum, ya. Hukum gravitasi, hukum kelistrikan, ya, hukum elektromagnetik, hukum kekekalan energi, dan sebagainya, hukum termodinamika dan sebagainya, itu hukum-hukum yang sudah terbukti di dalam realitas. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah, apakah asumsi itu ilmiah? Ilmiah. Hipotesa? Ilmiah. Teori ilmiah, hukum ilmiah, karena ini memang metodologi ilmiah. Jadi, ilmiah tidaknya itu ada pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Kalau hasilnya itu berasal dari proses ilmiah, ya menjadi ilmiah. Tetapi hasil itu bisa saja muncul dari proses yang tidak ilmiah. Begitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi knowledge, hasil itu bisa ilmiah, bisa tidak. Knowledge disebut ilmiah ketika diperoleh melalui proses metodologi ilmiah. Sebaliknya, knowledge bersifat tidak ilmiah ketika pengetahuan knowledge tersebut diperoleh tanpa proses ilmiah. Misalnya diperoleh secara mistis, bukan ilmiah dalam konteks saintifik yang kita bicarakan, atau kebetulan dan sebagainya. Tapi dia dapat knowledge, iya. Dia tiba-tiba tahu, iya. Yang orang lain tidak tahu, iya gitu. Tetapi tidak melalui proses ilmiah. Maka asumsi, hipotesa, dan teori itu bisa ilmiah, bisa juga tidak, bergantung pada prosesnya. Ilmiah atau tidak. Oke. Nah, sekarang masuk ke contoh akidah Islam, ya. 9.13. Oke, saya akhiri 15 menit lagi, nanti kita punya waktu 30 menit untuk diskusi. Contoh akidah Islam, beriman kepada yang gaib. Nah, itu kan akidah, karena diajarkan dalam Al-Quran, yu'minuna bil ghaib, dzalikal kitabul la raiba fihi huddal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman, yang yakin kepada yang gaib. Ya, surat Al-Baqarah 3 dan 4. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi, kegaiban itu diajarkan dalam Islam bahwa ini akidah. Ini harus diyakini. Nah, kata pertamanya adalah harus diyakini, tetapi keyakinan yang tidak boleh dipaksakan, melainkan harus diperoleh melalui proses
yang ilmiah dan menjadi sebuah knowledge, jadi sebuah keyakinan yang kemudian ilmiah, karena sudah sejak awal tadi kita menggambarkan memeluk agama ini harus dimulai dari proses ilmiah, dari akil balik, menggunakan akal kecerdasannya, tafakur, tadzakur sebagai ulul albab, ya, karena ayat-ayatnya berisi dengan ilmu dan nyata bagi orang yang berilmu dan seterusnya. Itu semuanya adalah proses ilmiah. Nah, termasuk adalah beriman kepada yang gaib ini. Nah, maka kita harus mengkajinya secara rasional, memberikan ukuran. Gaib itu apa? Karena saya lihat agak kacau ya di media, di medsos itu. Gaib itu pokoknya sudahlah sesuatu yang digeneralisir, yang tidak bisa diindrakan dengan mata, pokoknya tidak diketahui dan tidak bisa dijangkau dan seterusnya. Ya, tapi saya lihat terlalu general. Karena kegaiban kemudian digambarkan sebagai sesuatu yang mutlak. Padahal Al-Quran menggambarkan kegaiban itu bersifat relatif. Yang dulu gaib, itu bisa tidak gaib ketika kita bisa menjangkaunya itu. Ya, maka mari kita lihat bagaimana Al-Quran mendefinisikan kegaiban. Ini ada ayat yang menceritakan tentang kisahnya Maryam. Di zamannya masih muda, di mana Nabi Muhammad hanya dapat cerita dari wahyu, gitu ya. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Jadi Maryam ini jadi rebutan, diasuh oleh siapa gitu. Kemudian diundi dengan menggunakan anak panah. Poin pentingnya, cerita masa lalu ini diwahyukan, diberitakan kepada Nabi Muhammad, dan disebut sebagai peristiwa gaib. Dikarenakan Nabi Muhammad tidak hadir di zaman Maryam masih hidup. Yang menarik kemudian kita berpikir, loh, berarti kisah Maryam itu kan sesungguhnya tidak gaib di zaman Maryam. Itu adalah realitas yang terjadi di zamannya Maryam, bagi tetangganya, bagi orang-orang yang berebut, bersengketa, sama sekali itu bukan cerita gaib bagi orang yang ada di zaman itu. Tetapi bagi Nabi Muhammad, itu menjadi cerita gaib, dikarenakan Nabi Muhammad tidak menyaksikan sendiri, tidak hadir di peristiwa itu. Berarti gaib itu relatif. Bagi seseorang yang lain itu bisa gaib, bagi seseorang yang lain lagi bisa tidak gaib. Benda di balik dinding bagi saya gaib, karena saya tidak hadir dan tidak bisa melihatnya. Tetapi bagi orang yang ada di ruangan yang sama dengan benda itu bukan benda gaib. Jadi menarik, Al-Quran menceritakan gaib itu sebagai sesuatu yang relatif. Satu, tidak hadir. Yang kedua, ada kisah Nabi Nuh. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, tidak pernah kamu mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum itu. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Definisi gaib yang kedua adalah Nabi Muhammad tidak mengetahui sama sekali cerita itu. Termasuk kaumnya tidak tahu cerita itu. Ilmunya belum nyampe gitu ya. Maka disebut sebagai yang gaib. Nah, kalau kita tarik di dalam konsep kekinian, ketika ilmu kita belum nyampe kepada sesuatu realitas, maka itu disebut gaib. Dulu atom itu gaib, tapi begitu orang menemukan teknologinya untuk memahami keberadaan atom, menjadi tidak gaib lagi. Partikel-partikel subatomik dulu gaib, tapi kemudian menjadi tidak gaib lagi. Ya, medan segala macam elektromagnetik itu dulu dianggap sebagai kekuatan gaib. Ya sekarang nggak lagi karena sudah bisa dijelaskan, sudah ada ilmunya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, definisinya digambarkan di ayat ini. Kegaiban di langit dan di bumi sedemikian banyaknya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat langit ini kegayaan. Nanti lihat pada ayat berikutnya dan fakta atau data-data berikutnya.
Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah terhadap makhluk yang diciptakannya, seluruh jagat raya, maka menjadilah dia, dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup, dia mengetahui yang gaib dan yang tampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am 73. Di jagat raya, langit dan bumi, banyak sekali kegaiban-kegaiban di sana. Nah, yang ketika kita tarik ke dalam ranah sains, ya, karena ini yang dipertanyakan, maka ada kegaiban-kegaiban yang ada 5 macam. Satu, gaib secara ruang. Ya, tadi saya sampaikan kalau ada sesuatu di balik ruangan, di balik dinding, maka itu gaib. Atau di jagat raya yang jauh, di ruangan yang jaraknya miliaran kilometer atau berapa ribu kilometer, atau ya miliaran lah, yang tidak terjangkau oleh peralatan teleskop, maka itu gaib, padahal barangnya ada, peristiwanya ada. Itu gaib secara ruang, dan ini diakui secara ilmiah, bahwa ada sesuatu yang tidak diketahui secara ruang. Kita menyebutnya gaib, gitu. Tetapi di sains, ya mungkin menggunakan istilah-istilah yang lain, yang unpredictable atau segala macam, yang unknown, tidak diketahui dan sebagainya. Tapi itulah yang dimaksud gaib. Yang kedua, gaib secara waktu. Kejadian di masa lalu, ribuan tahun yang lalu, 1 juta, 1 miliar, atau belasan miliar tahun yang lalu. Ya pasti itu tidak kita ketahui hakikatnya seperti apa, kecuali cuma prediksi-prediksi, ekstrapolasi, ya, formulasi untuk menduga, mengira, menghipotesakan, menteorikan, tetapi tidak akan pernah terbuktikan. Kejadian di masa lalu dan masa depan, apa yang terjadi besok? Nggak tahu. Ilmu pengetahuan yang paling canggih pun nggak tahu. Yang bisa dilihat hanya secara statistik, kemungkinannya besok begini dan begini. Itulah yang disebut gaib secara waktu. Ada gaib secara materi, benda-benda mikroskopis, partikel subatomik dan kuantum. Ada gaib secara energi, segala macam energi yang tak kasat mata, dan ada istilah energi gelap. Ya, nanti kita lihat pada berikutnya. Kemudian gaib secara ilmu. Menurut kesimpulan ilmu pengetahuan modern, pengetahuan manusia hanya berkisar sekitar 5% saja terhadap realitas jagat raya. Selebihnya tidak diketahui alias gaib. Jadi aneh kalau kemudian ada orang yang mengaku faham ilmu pengetahuan, sains, kemudian tidak mempercayai yang gaib. Tidak mempercayai bahwa begitu banyaknya yang belum kita ketahui. Kegaiban di dalam ruang, ya, jagat raya. Ya, ini sekedar menggambarkan. Tinggal 10 menit. Ya, jagat raya yang sedemikian luasnya, ruang yang tidak diketahui ada batasnya, benda-benda raksasa dalam jarak miliaran tahun cahaya. Wah, itu ngeri sekali. Bagi ilmu pengetahuan pun, gitu ya. Angkasa luar, begitu banyaknya yang kita tidak ketahui. Yang rahasianya masih tak terungkap oleh ilmu pengetahuan. Tatanan sempurna berupa miliaran galaksi dan bintang, planet, komet, asteroid, serta awan gas dan debu, semuanya bergerak bersama dalam keselarasan sempurna. Dan galaksi di sana, gugusan bintang raksasa yang di dalamnya terdapat tata surya, akan segera kita amati tatanan makam. Ya, ini sekedar cuplikan saja untuk menggambarkan ayat-ayat tadi, menggambarkan betapa jagat raya, ya, itu begitu banyaknya misteri dan kegaiban yang hanya Allah yang tahu. Ya, kita bergeser. Nah, yang kedua adalah kegaiban secara waktu. Menurut ilmu pengetahuan, alam semesta ini sudah berusia sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Katanya muncul dari Big Bang. Ini bisa diasumsikan, bisa dihipotesakan, dan kemudian dibikin teori, namanya teori Big Bang.
Dan kemudian bisa dihitung secara formulatif. Ya, sampai ke awal-awal ini 10 pangkat minus 32 detik ketika terjadi cosmic inflation atau berakhirnya cosmic inflation, jagat raya mengalami inflasi, ya pengembangan yang mendadak, jeder itu dalam waktu hanya 10 pangkat minus 32 detik. 1 detik dibagi 10 dengan nolnya 32, nah gitu kira-kira. Kalau nolnya 12 itu miliar, triliun, ya triliun, 24 triliun lagi, triliun, 32, berarti tambah 8. Seper 100 juta triliun detik, nah gitu. Itu bisa dihitung secara hipotetik. Gitu. Tapi sesungguhnya apakah terjadinya begitu? Nah, kita nggak tahu. Artinya secara ilmiah, kita tidak pernah bisa membuktikan teori Big Bang itu, kecuali hanya bersifat prediksi hipotetik atau teori-teori. Yaitu kalau dalam istilah agama, ya itulah gaib. Gaib secara ruang dan secara waktu yang kita tidak bisa hadir di sana. Gitu ya. Ada lagi kegaiban partikel-partikel. Wah, ini seru ini ya. Saya karena belajar di teknik nuklir, maka juga mencermati yang ini penyusun jagat raya. Ada yang namanya quark, ini adalah batu batanya, ibaratnya bangunan gitu, batu batanya jagat raya. Ini ada lepton, ini pasirnya. Kemudian ini ada boson, ini adalah perekatnya atau semennya. Wah, ini gaya-gaya jagat raya yang menjadikan partikel-partikel yang sangat kecil mengumpul, menggumpal, membentuk benda, membentuk planet, ya batu, membentuk planet, membentuk galaksi, dan sebagainya. Itu luar biasa. Ketika kita menyelam ke dunia partikel, maka itu gaib. Karena memang ilmu pengetahuan sampai sekarang tidak pernah bisa menyebutkan bentuknya elektron itu seperti apa. Gak bisa. Meskipun mengakui keberadaannya, cuma lewat tanda-tandanya. Nah, ini menarik. Al-Quran sering itu menyebut tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda. Kita tidak pernah bisa membuktikan, tetapi kita bisa mengakses tanda-tandanya itu. Kegaiban partikel. Wah, ini yang lebih seru lagi, ada yang disebut energi gelap dan materi gelap. Ternyata jagat raya ini yang ordinary matter, materi yang bisa diakses itu cuma 5%. Yang 26% ini materi gelap, tidak terakses, tapi diduga ada, karena ada tanda-tandanya, ada efeknya. Dan yang 69% itu adalah energi gelap, dark energy. Ini kalau dijumlah, dark energy dan dark matter, 95% eksistensi jagat raya ini tidak diketahui. Maka disebut dark, gelap. Gelap kata anak-anak sekarang. Nggak tahu gitu. Yang bisa diobservasi itu hanya sekitar 5%. Artinya kegaiban itu lebih banyak dibandingkan yang syahadah, ya kalau istilah Al-Quran. Sesuatu yang syahadah itu sesuatu yang observe, yang bisa terobservasi. Yang gaib itu yang tidak bisa diobservasi. Ternyata kegaiban itu lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak gaib. Ya, 95% jagat raya itu tersembunyi ternyata. The hidden 95% of the universe. Jadi 95% tidak diketahui. Nah, gini ilmu pengetahuan masih, atau orang-orang yang mengira dirinya sebagai ilmuwan gitu ya, mengatakan agama khususnya Islam akidahnya tidak ilmiah gitu. Sebegini ilmiahnya. Nah, bahkan ini yang saya baru bahas di YouTube saya terkait dengan nasib jagat raya ke masa depan gitu ya. Ini adalah sekarang digambarkan, ini Big Bang-nya yang sebelah kiri ini meledak, mengembang jagat rayanya, kita berada di garis kuning ini. Nah, jagat raya ini terus mengembang sana. Dikarenakan ada energi gelap tadi yang jumlahnya hampir 70, berapa tadi? 69% ya, hampir 70%.
energi gelap itu adalah kekuatan yang membuat jagat raya ini meledak dan mengembang. Ledakan itu memunculkan gerakan mengembang. Dan diperkirakan ini menguasai 70% dari struktur jagat raya. Yang sekitar sisanya adalah 26% atau katakanlah 25%-nya, itu adalah dark matter, materi gelap, yang menghasilkan gravitasi untuk menahan supaya ngembangnya tidak terkendali. Jadi ada yang menarik. Nah, ternyata ilmu pengetahuan sampai saat ini memahaminya, pengembangannya ini lebih dahsyat dibandingkan tarikannya. Kekuatan untuk mengembang, potensi untuk mengembang karena energi gelap, itu menempati kurang lebih 70%, sedangkan tarikannya hanya sekitar 25%. Artinya jagat raya ini bisa jadi ke masa depan, nah ini digambarkan oleh gambar yang kedua ini, yaitu mengalami pecah. Seperti balon udara yang ditiup terus menggelembung, kemudian pecah berantakan. Itu digambarkan dalam teori namanya Big Rip, ya, pecah berantakan. Tetapi ada teori yang lain yang menyebut tidak akan mengembang seterusnya. Karena energi gelapnya itu tidak bersifat konstan, melainkan fluktuatif atau dinamis, dan satu ketika bisa kalah oleh gravitasi jagat raya, sehingga ini akan runtuh kembali, mengerucut kembali, dan kemudian menjadi big crunch. Ya, ini teori yang kedua, big crunch. Sedangkan teori yang ketiga, entahlah. Ya. Kalau ini mengembang terus, maka menjadi big freeze. Big freeze itu jagat raya akan mendingin dikarenakan mengembang terus-menerus. Ya, itu teori yang ketiga yang entahlah. Artinya ada ketidakpastian, belum ya ditemukan kepastian secara saintifik tentang nasib jagat raya ke masa depan. Maka tidak akan bisa dibuktikan karena gaib secara ruang dan waktu ke masa depan. Tapi apakah ini ilmiah? Loh ya, ilmiah. Ilmiah karena sudah didasarkan pada logika, rasionalitas, asumsi, teori, hipotesa, sudah menjadi teori. Tetapi pembuktiannya memang akan terkendala oleh ruang dan waktu. Apakah ilmiah? Ya, ilmiah. Nah, ini yang harus didudukkan secara proporsional. Karena kemudian dikaitkan dengan kiamat. Gitu kan. Kiamat itu gaib, ya jelas. Al-Quran yang menceritakan. Karena akan datang di masa depan. Gaib secara ruang dan waktu. Apakah ilmiah? Ya, ilmiah. Karena ilmu kosmologi, ya, astronomi, dan seterusnya, astrofisika, memberikan prediksi-prediksinya bahwa jagat raya ini pasti akan mengalami kiamat, baik dengan model yang pertama, Big Rip, atau model yang kedua, Big Crunch, atau model yang ketiga, Big Freeze, tapi pasti akan mengalami kebinasaan. Ya, itulah kiamat, kan gitu. Dan orang-orang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang, kata Al-Quran. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepada. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata. Ini adalah realitas yang pasti terjadi, ya. Bagian akhir. Maka hanya Sang Penciptalah penguasa segala kegaiban itu. Iya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ya, terutama dalam yang mutlak itu. Secara relatif diberikan. Di ayat yang lain juga digambarkan. Diberikan. Tetapi hanya kepada orang-orang pilihan. Gitu ya. Di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu pun yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulannya, ya,
Bahwa semua ini contoh-contoh yang tadi saya sampaikan sebagai akidah Islam, yaitu ilmiah semua. Al-Quran mengabarkan pokok-pokoknya saja dan memotivasi agar kita melakukan pengamatan dan penelitian terhadap realitas di lapangan. Yang kedua, pengamatan yang berbasis pada kecerdasan akal dan metodologi ilmiah itulah yang kemudian disebut sebagai proses ilmiah. Sebagai contoh, keyakinan pada yang gaib dan kiamat adalah peristiwa-peristiwa yang ilmiah. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tergambarkan apa yang menjadi topik kita hari ini. Saya kembalikan ke Pak Dahrian. Terima kasih Pak Agus. Banyak Pak Dahrial tadi pada pertengahan acara Pak Agus ada panggilan ke rumah sakit. Ya. Jadi beliau switch ke saya. Baik. Terima kasih atas kuliahnya yang begitu cemerlang dan membuka mata kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat logis, sangat ilmiah. Ya, yang memang penuh dengan data keilmuan, sehingga orang-orang yang berislam adalah orang-orang yang menerima keyakinan berdasarkan ilmu. Kira-kira begitu barangkali kesimpulan dari kami yang awam, Pak Agus. Jadi melalui suatu proses, yaitu proses ilmiah, masuk ke dalam keyakinan bahwa yang gaib itu bisa dibuktikan pada suatu waktu, tergantung daripada kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan dalam Islam bukan doktrinal, tetapi melalui keilmuan. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Itu salah satu surat kalau dikatakan tadi di Al-Imran, Pak Agus, ya. Iya. Ada contoh di Amerika, ada seorang misionaris Kristen yang masuk Islam karena temannya mengatakan bahwa agama kami Islam ini adalah agama yang menggunakan akal. Karena beliau misionaris itu selama ini dia tahu bahwa harus percaya saja sebagai doktrin. Nah, inilah yang membuat orang-orang yang di luar Islam ini tertarik masuk Islam, pada suatu saat nanti akan berbondong-bondong. Yang terakhir tadi Pak Agus menjelaskan tentang kegaiban. Hampir 95% belum diketahui. Jadi apa yang kita ketahui sekali dari kegaiban itu hanya lebih kurang 5%. Kemudian hari kiamat itu suatu hal yang sangat pasti. Karena bisa dibuktikan dengan teori Big Bang atau teori yang sebaliknya mengkerut tadi Pak Agus bilang, yaitu Big Crunch, Big Rip, beberapa macam teori. Jadi kesimpulan seluruhnya bahwa isi Al-Quran itu seperti yang dianalisa oleh para pakar termasuk Pak Agus, itu sebagian besar ataukah nomor 2 dari besar barangkali sesudah tauhid adalah ilmu pengetahuan. Begitu bagus ya. Nah, itu sekedar kesimpulan singkat dari kami. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, Pak Gus. Kalau belum ada yang tanya, saya ingin memulai dengan pertanyaan. Silakan Pak Hamid. Ya. Memang Pak Agus, kita lihat tadi yang sekarang lagi trending adalah mengenai AI, artificial intelligence, terutama ChatGPT. Ya. Iya, jadi ChatGPT ini memang ke IQ manusia itu kan paling tinggi 180 kalau tidak salah, paling tinggi. ChatGPT ini 10.000, lebih dari 10.000. Jadi berapa kali IQ manusia? Ya, itu karena proses seperti Pak Agus bilang tadi adalah mesin itu diisi dengan big data, termasuk big data semua kitab-kitab suci yang dianggap suci oleh agama-agama yang eksis, termasuk Al-Quran.
Nah, bila ditanya kepada ChatGPT, agama mana yang Anda pilih kalau Anda manusia, dia jawab Islam. Kitab suci mana yang tidak pernah dirubah-rubah dari semua kitab suci yang ada yang diakui oleh agama manusia di bumi ini, dia jawab Al-Quran. Nah, ini semua bukti, Pak Agus ya. Gimana dengan komentar Bapak? Ya, baik. Jadi memang perkembangan sains dan teknologi ke masa depan ini akan menjadi alat untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran itu sudah dinubuatkan di dalam surat Shad 8788, in huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Sebenarnya Al-Quran ini adalah peringatan bagi semesta alam, dan kalian akan melihat bukti kebenarannya ke masa depan. Jadi luar biasa memang sesungguhnya Al-Quran ini, sehingga kenapa kita ini itu dimasukkan gitu ya di dalam keyakinan atau rukun iman. Iman kepada kitab, khususnya kitab kita adalah Al-Quran Al-Karim, karena memang ini membuktikan bahwa Al-Quran itu wahyu yang dikabarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan disampaikan ke kita. Nah, maka kita akan melihat terus ke masa depan pembuktian-pembuktian itu yang sekarang terus berlangsung gitu kan. Gitu. Jadi berita-berita yang lebih sederhana misalnya secara antropologi, secara kesejarahan, munculnya manusia di muka bumi, kemudian tentang jenazah Fir'aun yang tenggelam, yang kemudian bisa dibuktikan bahwa ini benar adalah Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu. Kemudian tentang api yang ada di lautan, tentang air mengalir yang asin dan tawar yang tidak bisa bersatu dikarenakan ada surface barrier-nya atau tegangan permukaan, dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu telah memprediksikan atau mengabarkan itu. Nah, memang bagi orang-orang yang sinis gitu ya di luar Islam, wah Islam itu bisanya hanya cocokologi. Apa yang sudah ditemukan oleh dunia ilmiah kemudian dicocokkan ke Al-Quran. Ya saya dengan santai saja bilang, cocokologi itu kalau cuma 1 kali, 2 kali itu oke lah. Tapi kalau berkali-kali cocok terus, Ya. kita perlu mengubah kesimpulannya bahwa Al-Quran ini adalah cocokologi atau umat Islamnya cocokologi dari ilmiah ke Al-Quran. Bukan, ini adalah pembuktian kebenaran Al-Quran seperti yang diprediksikan. Nah, termasuk perkembangan artificial intelligence itu. Ini ke depan akan memberikan sumbangan meyakinkan, ya, lebih meyakinkan kepada umat manusia di era modern, dikarenakan memang kesimpulan jawaban yang dibikin oleh artificial intelligence itu adalah kesimpulan dari catatan sejarah keilmuan, hasanah keilmuan. Ya, dia tidak melakukan itu dengan inspirasi, tetapi melakukannya melalui pengolahan data. Dari data yang ada, misalnya tentang kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, ya dia mengkaji dari data-data yang sudah ada itu. Secara pribadi, melainkan kesimpulan dari pengolahan data, big data itu, dia berarti membandingkan antara kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain, dan dia mendapat kesimpulan dalam catatan sejarah, atau menurut catatan sejarah itu, Quran adalah yang paling otentik. Ilmu-ilmu yang diajarkan, akidahnya, syariatnya, dan sebagainya, itu lebih baik dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Termasuk ketuhanannya, ketauhidannya, saya kira ketika dipertanyakan, itu akan memberikan jawaban bahwa Tuhan yang layak untuk dijadikan Tuhan, ya Allah, di mana sifat-sifatnya adalah Asmaul Husna itu. Saya kira memang kita akan melihat fenomena ini, Pak Hamid, ke masa depan, dan ini insya Allah akan menjadi bagian dari proses pembuktian kebenaran Al-Quran Al-Karim atau agama kita. Iya, terima kasih. Iya, Gitu Pak Hamid? iya, tidak make sense. Baik Pak Agus, ini memang tepat
10.13. Sudah 1 jam kita berlalu dengan ucapan ribuan terima kasih kepada guru kita, Pak Agus. Jangan bosan-bosan kami undang lagi, Bagus. Insya Allah. Terima kasih banyak atas nama keluarga besar kajian Quran modern. Ya, mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikut. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, terima kasih. Terima kasih. Pamit. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.